Bab 371 Kebenaran terkena. Setelah kata-kata Raja Kodok Hitam diucapkan, wajah Liu Zizun juga sangat jelek. Pada saat yang sama, tatapan semua orang menatap Liu Zizun, dan mata mereka juga sangat aneh. Karena, pada saat seperti ini, orang yang paling menonjol adalah memang Liu Zizun. Tetapi setelah menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia tidak menonjol. Itu tidak bisa menghindari menyebabkan beberapa orang kecewa. Setelah itu, Black Toad King tidak memperhatikan Liu Zizun lagi. Dia mengarahkan pandangannya ke arah lelaki dengan wajah biasa dan berkata, "Kamu memang bisa mati untuknya, karena ini adalah permainan yang ingin aku mainkan dengan kalian semua. Tapi dengan sangat cepat, kamu akan tahu bahwa bagimu, mungkin kematian adalah permintaan yang tidak mungkin kematian adalah jalan keluar. Landak, aku akan menyerahkan bocah ini kepadamu. Tidak perlu bagiku untuk mengatakan apa yang harus kulakukan dengan benar." Setelah itu, Raja Kodok Hitam melihat ke arah binatang buas mengerikan lainnya yang memiliki duri tajam di seluruh tubuhnya. Beast Monstrous Beast adalah salah satu dari dua Beast The Monstrous Beast. "Rajaku, serahkan saja ini kepadaku." Landak binatang buas besar itu memiliki tubuh yang sangat besar dan senjata tajam ada di mana-mana di tubuhnya. Terutama cakarnya. Mereka hanya seperti senjata pembunuh. Setelah tiba di depan pria itu, ia mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Segera setelah itu, ia berkata dengan nada yang sangat aneh dan tatapan menakutkan, "Jangan khawatir. Aku akan membuatmu tak berkesudahan mengingat aftertaste ini dan hidup ini tidak akan pernah dilupakan olehmu." Petik 2. Wos. Tiba-tiba, landak monstrous beast tiba-tiba menyerang dan cakar tajamnya dengan tajam menusuk ke belakang pria itu. Seketika, darah berceceran di mana-mana dan tangisan menyedihkan tanpa henti terdengar. Merasakan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari punggungnya, pria itu melolong kesakitan. Namun, itu hanyalah awal. Setelah menusukkan cakarnya ke tubuh pria itu, landak mulai menggunakan segala macam metode untuk terus-menerus menyiksa pria itu. Tingkat kekejaman hanya menyebabkan orang tidak berani terlihat lurus, dan bahkan kulit kepala Chu Feng mati rasa. Harus dikatakan dalam hal kekejaman, manusia masih sedikit lebih rendah dari binatang mengerikan. Hewan-hewan haus darah benar-benar terlalu biadab. Ketika ia disiksa oleh binatang landak monstrus, dengan sangat cepat, tubuh pria itu memiliki darah di sekujur tubuhnya dan anggota tubuhnya tidak lengkap. Dan seperti yang diperkirakan oleh Raja Kodok Hitam, pria itu mulai mengemis. Dia tidak memohon untuk hidup, tetapi memohon untuk mati karena saat ini dia lebih baik mati daripada hidup. Tapi bagaimana Raja Kodok Hitam, yang merasa kebencian yang tak tertandingi terhadap manusia, dengan mudah membiarkannya pergi? Pria itu masih selalu disiksa, dan setelah darah pria itu habis, kesadarannya diekstraksi dan disiksa. Itu hanya mau berhenti setelah pikiran pria itu runtuh dan hancur total. Keberanian yang patut dihargai, tetapi ketekunannya tidak terlalu besar. Dia mati begitu cepat. Melihat pria yang tidak bernafas lagi dan berbaring di tanah, Raja Kodok Hitam dengan kecewa menggelengkan kepalanya, lalu setelah itu dia meraih dengan tangan besar dan melemparkan wanita lain ke monstrus berkepala sapi. Binatang melihat ke arah sekelompok orang, dan berkata, "Aturannya sama seperti terakhir kali. Selama seseorang mau memperdagangkan kehidupan, tidak hanya gadis ini akan dapat terus hidup, dia bahkan bisa menghindari dipermainkan dan dilecehkan." Petik 2.
Setelah mendengar kata-kata itu, wajah semua orang sangat berubah dan mereka semua menundukkan kepala dalam diam, menghindari tatapan Black Toad King. Manusia pemalu. Raja Kodok Hitam pertama-tama tersenyum dengan pura-pura. Lalu setelah itu, berbalik dan berkata kepada binatang berbulu gila yang berkepala sapi, sapi kecil, kali ini kamu bisa bermain sesuai keinginan. Ingat, mainkan sampai mati, dan jangan menahan diri. Petik 2. Terima kasih Rajaku. Dan mengapa bes monster berkepala sapi itu menahan diri ketika sudah terbakar dalam api hasrat? Dia menanggalkan pakaian kecantikan dengan cara yang sangat terlatih, kemudian mengikuti itu, mulai bermain-main dengan keindahan itu di depan orang banyak. Ah, selamatkan aku, membantu. Ah, sakit. Ah. Petik 2. Pada saat itu, perempuan itu mulai melolong dengan cara yang merobek hati dan membelah paru-paru. Bisa dilihat penderitaan macam apa yang dia alami. Tapi tidak ada yang peduli. Karena mereka tidak berhubungan dalam hal apapun, siapa yang mau mengambil hidup mereka untuk menyelamatkannya? Terutama setelah melihat betapa menyedihkan pria itu sebelumnya disiksa, hal seperti itu tidak mungkin terjadi lagi. Jadi, setelah beberapa saat pelecehan kejam, wanita yang tragis, pada akhirnya, meninggal karena kekuatan yang tidak mencukupi, dan proses kematiannya tidak jauh lebih baik daripada pria itu. Ah, manusia benar-benar lemah. Mereka selesai begitu cepat. Little Horse, kamu telah melakukan mata-mata yang penuh kebaikan juga. Jadi aku akan memberikan yang ini dan kamu bisa menanganinya. Petik 2. Terima kasih Rajaku. Tepat setelah Raja Kodok Hitam selesai berbicara, binatang buas berkepala sapi berjalan keluar dari salah satu sisi istana. Meskipun itu kepala kuda, orang masih bisa melihat betapa bahagianya itu saat itu. Jadi sepertinya sebagian besar monstrus beas merindukan rasa keindahan manusia. Gadis ini benar-benar tidak buruk. Aku akan menghargai dia untuk kamu. Setelah mencari sebentar, Black Toad King telah benar-benar mengarahkan pandangannya ke Sialer. Cakar besarnya menyapu udara. Dan Siale melayang dan mendarat di dalam pelukan monster berbulu berkepala kuda. Ah, tidak, tidak. Selamatkan aku, selamatkan aku. Siale tidak akan pernah berpikir bahwa ia akan menjadi korban berikutnya. Selama dia memikirkan adegan perempuan sebelumnya yang disiksa sampai mati oleh binatang monster berkepala sapi, dia akan runtuh ke dalam. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak minta tolong, tidak ada orang yang peduli padanya. Melihat bahwa monster berkepala kuda akan menarik roknya dan bersiap untuk melakukan kekerasan padanya, dia hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah Liu Zizun dan berkata, Liu Senior, cepat selamatkan aku. Tapi orang macam apa itu Liu Zizun? Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk orang seperti dia? Jadi secara alami, dia memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan mengabaikan. Liu Zizun, kamu bajingan. Sayang sekali itu membantu kamu. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan mereka dalam bahaya fana? Jika kamu masih tidak menyelamatkan aku akan mengumumkan apa yang kamu lakukan dan biarkan semua orang tahu semua hal yang telah kamu lakukan. Dan biarkan semua orang tahu orang seperti apa kamu. Siale mulai berteriak dengan gila-gilaan. Siale, jangan sembarangan. Hal-hal apa yang aku, Liu Zizun, perlu khawatir terungkap oleh kamu? Ekspresi Liu Zizun sedikit berubah dan dia dengan dingin bertanya. Baik, sialan Liu Zizun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani mengatakannya? Petik 2.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu adalah orang yang palsu dan tercela. Kamu berbohong kepada aku, dan mengatakan bahwa kamu sudah ditetapkan untuk menjadi kepala villa di masa depan oleh kepala villa saat ini, dan dari itu, mencuri tubuh aku. Setelah itu, kamu memaksa dan menyuap aku untuk membantu kamu melakukan beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa aku mengatakan omong kosong? Baik, aku tidak akan berbicara tentang masa lalu yang jauh. Aku akan berbicara tentang yang terakhir. Kamu ingin aku mengundang Chu Feng untuk makan, lalu menuduhnya palsu karena ingin melanggar aku. Apakah itu diatur oleh kamu? Petik 2. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya merasa iri terhadap hubungan dekat Chu Feng dan Junior Ziling sehingga kamu memikirkan metode seperti ini untuk menjebak Chu Feng. Petik 2. Aku buta, dan aku benar-benar percaya janji yang kamu tetapkan dengan aku untuk melakukan hal nurani. Melihat Liu Zizun tidak mau keluar dan membantu, Xia Ler tidak menahan diri dan menyatakan semua tindakan yang dilakukan oleh Liu Zizun secara rinci. Apa? Ini tidak benar kan? Liu Zizun sebenarnya sangat tercela. Petik 2. Dan setelah kata-kata Xia Le keluar dari mulutnya, itu menyebabkan orang-orang terkejut secara tiba-tiba dan setiap orang dari mereka tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke arah Liu Zizun karena mereka merasa sangat tidak percaya. Lagi pula, di jalan di sini, Liu Zizun berpura-pura begitu benar. Ia berpura-pura dipenuhi dengan udara yang adil. Jika apa yang dikatakan Xia Le benar, bukankah itu berarti bahwa Liu Zizun pada kenyataannya benar-benar palsu? Munafik lengkap. Dalam kenyataannya, bahkan mata indah Ziling sedikit bergetar dan dia tidak bisa membantu tetapi melihat Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tertawa dan berkata, "Lihat, sudah kubilang, aku dijebak kan?" Petik 2. Ziling melengkungkan bibirnya. Dan setelah memelototi Chu Feng, dia berkata, "Kamu juga bukan hal yang baik." Setelah berbicara, dia menoleh dan tidak memperhatikan Chu Feng lagi. "Xia Le, kamu benar-benar tahu cara mengarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya akan mempercayai kebohongan idiot kamu?" Pada saat yang sama, Liu Zizun tertawa keras. Jelas, dia tidak bisa mengakui bahwa dia telah melakukan itu. Secara alami, semua orang dapat menentukan apakah kata-kataku benar atau salah. Aku hanya ingin memberikan nasihat kepada saudara perempuan aku. Jangan pernah percaya Liu Zizun karena dia adalah orang yang tercela. Petik 2. Sebagai murid nomor 1 dari villa bergengsi, dia melihat juniornya sendiri dilecehkan oleh orang lain namun hanya menonton di samping dengan tangan di lengan bajunya. Murni itu membuatnya tidak layak menjadi murid nomor 1 dari villa bergengsi. Petik 2. Teriak Xia Le histeris, mengekspresikan kemarahannya saat ini. Sebelum meninggal, dia masih ingin Liu Zizun kehilangan semua reputasinya. Namun, itu tidak dapat mengubah nasib. Sebelum dia selesai berbicara, Beast Monster berkepala kuda yang memiliki nafsu yang kuat mulai bergerak padanya. Dengan itu, Xia Ler menjadi wanita kedua yang dikorbankan dengan sedih. Tapi Chu Feng tidak memiliki sedikit pun simpati karena kepada musuhnya. Chu Feng hanya merasa benci, terlepas dari gender. Bab 372 Jika kamu bisa, ayo at me. Sialan. Mengapa Zi Xuanyuan tidak muncul? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengabaikan kehidupan dan kematian para murid villa bergengsi? Petik 2. Meskipun Chu Feng tidak bersimpati dengan kematian Xia Ler,
dia masih tidak berharap bahwa terlalu banyak orang tak berdosa akan terbunuh oleh binatang mengerikan. Lagi pula, selama Zixuan Yuan menunjukkan dirinya, dia bisa menghentikan semuanya sepenuhnya dan tidak perlu orang mati. Tapi Zixuan Yuan masih belum muncul, jadi Chu Feng benar-benar tidak mengerti. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui pikiran Zixuan Yuan dan mengapa dia belum muncul untuk menyelamatkan orang. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Petik 2. The Black Toad King mengulurkan tangannya sekali lagi dan mengeluarkan kecantikan lain dari kerumunan. Kecantikan itu benar-benar ketakutan dan wajahnya dipenuhi air mata saat dia terus mengemis. Jangan takut, aku tidak akan memilih kamu. Baru saja, aku mendengar nama. Aku pikir itu Ziling. Bisakah kamu memberitahu aku yang mana Ziling? Raja Kodok Hitam bertanya. Omong kosong. Pada saat itu, saraf Chu Feng tidak bisa menahan diri saat dia secara tersembunyi mengutuk hatinya. Bahkan wajah Ziling tidak bisa membantu tetapi berubah dan kegelisahan melintas di matanya yang indah. Sangat. Selama aku mengatakan siapa Ziling, kamu akan membiarkan aku pergi? Setelah mendengar kata-kata itu, mata perempuan itu melebar seolah dia melihat harapan untuk hidup. Aku akan membiarkanmu hidup dan sama sekali tidak ada yang berani menyentuhmu. The Black Toad King menjamin. Sana, Ziling ada di sana. Yang mengenakan rok berwarna ungu adalah Ziling. Setelah mendengarkan, wanita itu bersukacita dan tanpa ragu, dia menunjuk ke arah Ziling yang berada dalam kelompok orang. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia langsung memilih untuk menjual Ziling. Oh, jadi ini Lady Ziling. Dia cantik kecil yang langka. Jadi dia bersembunyi dengan sangat baik. Tidak heran aku tidak menemukannya. Petik 2. Melihat Ziling di antara kerumunan, Raja Kodok Hitam melemparkan perempuan di depannya kembali ke kerumunan dan dengan pikiran. Daya isap yang tak terbatas menyedot Ziling dari kelompok dan dia ditempatkan di depan itu sendiri. Haha. Sungguh indah. Dalam hidup aku belum pernah melihat kecantikan seperti itu. Tidak heran ada orang yang bertarung untukmu dengan kecemburuan dan saling menyakiti. Petik 2. Nona Ziling, aku benar-benar benci untuk membunuh wanita cantik sepertimu. Bagaimana kalau kamu menjadi istri aku? Mata birahi Raja Kodok Hitam menatap Ziling, dan sepertinya hatinya benar-benar tergerak. Tidak, jangan menyentuhnya. Melihat itu, Liu Zizun berteriak keras. Mam, kamu tidak membiarkan aku menyentuhnya? Tidak apa-apa, beri aku hidupmu sebagai gantinya. Bagaimana dengan itu? Raja Kodok Hitam tersenyum dan bertanya. Aku. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Liu Zizun langsung berubah sangat. Dia pertama-tama menatap Ziling, lalu dengan cepat setelahnya, ragu-ragu sedikit, tetapi pada akhirnya, dia masih menunduk diam-diam. TK, Nona Ziling, apakah kamu sudah melihatnya? Lihat betapa tidak bergunanya manusia ini. Bersama dengan mereka benar-benar menyia-nyiakan kecantikan kamu sendiri. Yang terbaik adalah menemani aku dan hidup bahagia kan? The Black Toad King tertawa keras. Saat berbicara, ia membuka lengannya dan ingin membawa Ziling ke pelukannya. Melihat situasinya tidak baik, aura dalam tubuh Ziling dengan cepat mulai berubah dan jenis kekuatan khusus melonjak. Matanya yang sejernih air juga mulai berubah. Cahaya berwarna ungu pudar sebenarnya telah muncul dan kekuatan mengerikan yang ada di luar dunia ini terkandung di dalamnya. Saat menghadapi bahaya dalam hidupnya, Ziling siap untuk menggunakan semua kekuatannya,
untuk menggunakan tubuh ilahinya. Tunggu. Tapi pada saat itu, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar di belakang Ziling. Perubahan seperti itu menyebabkan Black Toad King terkejut. Kulit Ziling juga berubah dan dia berhenti menggunakan kekuatan tubuh ilahinya. Dia memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang, dan pada saat itu, bahkan matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Karena tubuh sudah berdiri dari kerumunan di belakangnya, dan orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini memiliki wajah yang tenang dan senyum tergantung di sudut mulutnya. Dia dengan tenang menghadapi Raja Kodok Hitam dan berkata, "Biarkan orang yang aku cintai pergi. Jika kamu bisa, datanglah padaku." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, belum lagi Ziling, bahkan Gubo, Su Zongyu dan yang lainnya tercengang. Mereka dengan cepat melirik Chu Feng. Terutama Su Zongyu. Dia bahkan secara tersembunyi mengirim pesan mental dan menyarankan Chu Feng untuk tidak bodoh. Dia tidak bisa memotong hidupnya untuk seorang wanita dan mengirim masa depannya yang luar biasa ke kubur. Tapi Chu Feng tidak peduli dengan semua itu. Dengan senyum tipis di wajahnya dan langkah santai, dia melangkah keluar dari kerumunan, dan pada akhirnya, datang di depan Raja Kodok Hitam dan berkata, "Biarkan dia pergi. Jika kamu ingin membunuh atau ingin memotong, kamu mendatangi aku." Petik 2. Chu Feng kamu. Pada saat itu, di wajah kecil Ziling yang biasanya tenang, itu juga dipenuhi dengan ekspresi disentuh. Di dalam matanya yang cantik, rasa tidak percaya melonjak. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa saat hidupnya terancam, Chu Feng yang akan berdiri di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. "Nak, kamu benar-benar akan menggunakan hidupmu untuk menyelamatkannya? Kamu harus tahu betapa sengsaranya kamu akan berakhir sebagai benar." The Black Toad King sengaja melihat sisa-sisa laki-laki yang disiksa sampai mati oleh binatang landak monstrus sebelumnya, seolah mengingatkan siksaan apa yang akan dihadapi Chu Feng segera. Tidak perlu kata-kata yang tidak berguna. Biarkan dia pergi segera. Apakah kamu tidak ingin bermain game? Bagaimana kamu ingin memainkannya? Aku akan menemani kamu. Ekspresi Chu Feng tenang dan wajahnya acuh tak acuh. Bahkan ada sedikit jijik yang tergantung di sudut mulutnya. Meskipun dia tenang di permukaan, Chu Feng berjuang di hatinya. Chu Feng bertaruh. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bertaruh bahwa Zi Xuanyuan akan menyelamatkannya karena dia melihat dia akan mati. Jika dia memenangkan taruhan itu, kurang lebih, dia akan memenangkan beberapa perasaan baik dari Ziling. Jika dia kehilangan taruhan, maka dia hanya bisa menerimanya. Jika Zi Xuanyuan benar-benar tipe orang yang mengabaikan mereka yang berada dalam bahaya fana dan tidak berperasaan, maka Chu Feng merasa bahwa bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tangan binatang mengerikan, setelah pergi, dia masih akan diplot oleh Zi Xuanyuan. Lagi pula, dalam tubuh Chu Feng, ia memiliki dua keterampilan rahasia, dan hanya ada satu metode jika yang lain ingin mendapatkan keterampilan rahasia untuk membunuh Chu Feng. "Hahaha, nak, kamu punya nyali. Hari ini, aku akan memuaskanmu. Aku akan membiarkan kamu mengalami metode aku." Petik 2. Ketika berbicara, Raja Kodok Hitam sebenarnya telah secara pribadi menyerang. Dengan jentikan jarinya, aliran udara yang tak terlihat meledak keluar dan menembus dada Chu Feng. Deretan darah merah cerah juga melesat keluar. Namun, serangan yang begitu kuat hanya menyebabkan Chu Feng mundur satu langkah, dan dia bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya,
senyum kecil muncul dari sudut mulutnya dan dia berkata, "Kamu seharusnya malu menjadi raja monster. Metode kamu hanya ini, aku melihat bahwa kamu bahkan lebih rendah daripada bawahan landak kamu." Petik 2. Sialan bocah, kamu ingin kegembiraan? Aku akan memberikan kamu keinginan itu. Petik 2. Melihat itu, Black Toad King dengan dingin tersenyum, dan dengan pikiran, Chu Feng dibawa ke udara dengan kekuatan tak terlihat dan dengan cepat setelah itu. Dia dengan keras terbanting ke tanah dengan kekuatan tak terlihat yang sama. Kekuatan yang kuat menyebabkan suara berderak liar yang datang dari belakang Chu Feng, mematahkannya di banyak tempat. Penderitaan menyebabkan Chu Feng meringis dan dia hampir berteriak. Setelah itu, Black Toad King membalik telapak tangannya dan benda aneh muncul di tangannya. Itu menggeliat, dan mencermati itu adalah bak aneh 1 inci panjang. Tubuh serangga itu berwarna putih, namun ia memiliki cakar padat berwarna hitam. Itu sangat menjijikkan, tetapi yang paling penting adalah bahwa pada tubuh bak itu secara tak terduga memancarkan aura yang menyebabkan Chu Feng gemetar meskipun tidak dingin. Bab 373 The Heirs of a King. Serangga ini disebut Bone Devourer. Jika memasuki tubuh kamu, itu akan, sedikit demi sedikit, menggigit organ, daging, dan pada akhirnya, bahkan tulang kamu akan dimakan olehnya. Petik 2. Tapi sebelum itu, kamu akan dengan jelas merasakan prosesnya menggigit organmu. Aku kira kamu pasti akan menyukai perasaan ini. The Black Toad King bermain-main dengan Bone Devourer di tangannya dan dengan anehnya tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, "TSK, jadi itu Bone Devourer. Aku bahkan berpikir itu adalah hal yang luar biasa." Namun, ketika dia melihat Bone Devourer yang mengerikan, Chu Feng dengan jijik melengkungkan bibirnya. "Apa? Kamu mengenali Bone Devourer ini?" Melihat itu, Black Toad King tidak bisa tidak terkejut. The Devourer tulang adalah hewan peliharaannya dan itu sangat sulit ditemukan. Orang normal seharusnya tidak melihatnya sebelumnya. Tentu saja aku pernah melihatnya sebelumnya. Hanya serangga yang bisa memakan daging dan tulang. Petik 2. Bagi orang lain, hal ini akan baik-baik saja. Tetapi bagiku, tidak ada tantangan sama sekali. Masih lebih baik jika kamu mengubah metode penyiksaan kamu. Chu Feng mengerutkan bibir dan berkata, "Sangat. Maka itu sangat sederhana. Pertama, kamu menantang Bone Devourer ini. Jika kamu berhasil, maka aku akan menemukan metode lain untuk menyiksa kamu." Raja Kodok Hitam tersenyum aneh seolah-olah melihat melalui akting Chu Feng dan ketika berbicara, itu berjalan menuju Chu Feng. "Oi, ini benar-benar tidak menantang. Ganti untuk sesuatu yang lain. Sial, jangan beri aku hal menjijikkan seperti itu untuk dimakan." "Oi, Petik 2. Kali ini, Black Toad King tidak lagi memperhatikan Chu Feng. Dengan satu tangan, itu membuka mulut Chu Feng, dan dengan yang lain, itu akan memasukkan Bone Devourer ke mulut Chu Feng. "Biarkan dia pergi, aku tidak butuh dia mati untukku." Saat dia melihat adegan itu, sentuhan keengganan muncul ke wajah manis Ziling. Tubuhnya yang cantik sedikit bergetar dan semburan kekuatan yang tak terbatas muncul dan benar-benar memutuskan semua tanaman merambat yang mengikatnya. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menghentikan Raja Kodok Hitam. "Kembali ke sana. Apa yang aku katakan di sini berjalan." Namun, dengan gelombang tangan Black Toad King, lapisan aura besar menutupi tubuh Ziling dan menyegel kekuatannya, menyebabkannya jatuh tanpa daya ke samping dan dia tidak bisa berdiri kembali.
dan melihat bahwa serangga besar menjijikkan itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya sendiri, wajah Chu Feng menjadi hijau. Dia tidak ingin dimakan serangga seperti itu. Ayah, selamatkan aku. Tetapi pada saat itu, lolongan katak terdengar dari pintu masuk istana. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas merasakan bahwa di wajah jahat Raja Kodok Hitam, kepanikan muncul. Tidak hanya menghentikan gerakannya ke arah Chu Feng, itu bahkan melemparkan pandangannya ke arah pintu masuk istana dan berteriak keras, "Biarkan saja." Pada saat yang sama, Chu Feng juga mengarahkan pandangannya ke pintu masuk istana. Dia menemukan bahwa seorang lelaki tua berdiri di sana, dan orang itu persis seperti Zi Xuanyuan. Dan di depan Zi Xuanyuan, bahkan ada binatang buas berlutut. Penampilan monstrous beast itu sangat mirip dengan Black Toad King. Tidak hanya itu, katak berwarna hitam, bahkan mata dan fisiknya sangat mirip. Itu juga memiliki budidaya tingkat 7 dari ranah mendalam. Jadi, sepertinya Raja Kodok Hitam bahkan memiliki seorang putra. Tidak heran Zi Xuanyuan tidak muncul untuk waktu yang lama. Jadi yang lama pergi untuk menangkap putra Raja Kodok Hitam. Memang, dari penampilan Black Toad King, dapat dilihat bahwa ia sangat peduli pada putranya. Kali ini, Zi Xuanyuan dapat dianggap telah menangkap titik lemah Black Toad King. Tetua Xuanyuan. Pada saat yang sama, Liu Zizun dan yang lainnya dari villa bergengsi juga gembira karena mereka semua tahu kekuatan Zi Xuanyuan. Setidaknya akan sama dengan Raja Kodok Hitam, jadi setelah melihat Zi Xuanyuan, sepertinya mereka melihat penyelamat mereka. Namun, Zi Xuanyuan tidak memperhatikan mereka, dan dia berkata kepada Raja Kodok Hitam, "Biarkan kedua anak itu pergi atau aku akan membunuh katak kecilmu." "Kamu berani? Jika kamu berani melakukan sesuatu pada putraku, tidak ada di antara kalian yang bahkan berpikir untuk meninggalkan tempat ini." Raja Kodok Hitam menembakkan tatapan dinginnya ke segala arah saat dia melolong dengan marah. "Aku tidak berani, apakah kamu ingin mencobanya?" Zi Xuanyuan ringan tersenyum dan rasa dingin muncul di matanya. "Jangan, aku akan membiarkannya pergi." Melihat itu, Raja Kodok Hitam buru-buru berhenti, dan segera setelah itu, dia menarik Chu Feng dari tanah dan berkata, "Demi keadilan, kamu lepaskan putraku, dan aku akan membebaskannya. Biarkan mereka berdua berjalan sendiri dan baik aku maupun kamu tidak diizinkan untuk bergerak." "Bagaimana dengan itu?" Petik 2. "Baik, seperti katamu. Tetapi kamu sebaiknya tidak memainkan trik apapun. Jika kamu berani bergerak dengan tergesa-gesa, aku akan membiarkan kamu merasakan konsekuensinya." Zi Xuanyuan tidak ragu-ragu terlalu banyak. Sebagai gantinya, dia langsung menjawab. Dan ketika dia berbicara, dia mendorong katak itu, tetapi pada saat yang sama, dia menggunakan auranya untuk memegang katak dengan erat. Jika Raja Kodok Hitam berani melakukan tindakan apapun, dia akan segera membunuh penerus Raja Kodok Hitam. Sekram. Secara bersamaan, Black Toad King juga mendorong Chu Feng keluar, tetapi dia terus ziling di sisinya. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa merasakan sepasang mata dingin sedingin es menatapnya dari belakang, dan gelombang aura mengerikan juga mengunci dirinya. Jadi, Chu Feng tidak berani melakukan gerakan yang tidak terduga, dan dia dengan hati-hati berjalan menuju tempat Zi Xuanyuan berada. Tetapi pada saat yang sama, ia menyesuaikan petir ilahi di tubuhnya. Untuk berjaga-jaga. "Ribit, aku menangkapnya." Memang, sama seperti Chu Feng akan bertemu katak.
Katak meledak aura tingkat 7 dari bidang mendalam dan mengulurkan tangan berwarna hitam lengket ke arah Chu Feng dan meraih. Dalam jarak seperti itu, bahkan jika Zi Xuanyuan ingin menyerang, itu akan terlambat. Namun, Chu Feng dengan dingin mendengus. Kedua muridnya tiba-tiba berubah dan auranya langsung naik dari tingkat ketiga dari ranah mendalam ke tingkat kelima dari ranah mendalam. Dia membalik tangannya, dan meletakkan lengan katak ke telapak tangannya. Setelah itu, dia memutar dengan kekuatan dan dengan puff, Chu Feng menekan katak, yang memiliki tubuh besar, turun sehingga berlutut di depannya. Apa? Setelah melihat adegan itu, Black Toad King dan Beast Monster mengerikan lainnya di tempat kejadian semua sangat terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa aura Chu Feng tiba-tiba akan berubah dan kekuatannya akan sekuat itu. Dia sebenarnya bisa dengan mudah menaklukkan putra Black Toad King. Tetapi pada saat itu, dibandingkan dengan keterkejutan dari binatang-binatang mengerikan, orang-orang yang berpartisipasi dalam acara ini jelas jauh lebih tenang. Lagi pula, mereka sudah tahu dari sebelumnya bahwa Chu Feng bukan lampu yang menghemat minyak. Dia tidak memahami sejumlah kecil metode khusus dan memiliki kekuatan pertempuran yang menentang akal sehat. Namun demikian, ketika Chu Feng dengan mudah menaklukkan kodok yang berada di level 7 dari dunia mendalam dengan begitu mudah, mereka masih merasakan keheranan di hati mereka. Namun demikian, kodok itu bukan monster-monster yang normal. Itu adalah putra dari Black Toad King, dan darah monster mengerikan yang mengandung kekuatan spesial tentu mengalir di dalam tubuhnya. Namun Beast monstrus kuat seperti itu masih begitu mudah diurus oleh Chu Feng. Itu menunjukkan betapa menakutkannya Chu Feng. Lepaskan Lady Ziling atau aku akan melumpuhkan putramu. Salah satu tangan Chu Feng digenggam di bahu katak. Dan yang lain sedikit terangkat dengan bahaya berwarna emas yang terkondensasi di tangannya, diarahkan ke leher kodok. Manusia terkutuk. Kamu bermain tipuan? Kami sepakat untuk merilis pada saat yang sama. Apa artinya ini? Raja Kodok Hitam tidak menjawab, dan itu hanya melolong marah pada Chu Feng. Itu hanya kesepakatan antara kamu dan tetua Xuanyuan. Dia sudah memenuhi bagian janjinya. Saat ini, aku sedang bernegosiasi dengan kamu. Jangan tanya aku apa artinya ini. Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Lepaskan, atau tidak lepaskan? Petik 2. Tatapan Chu Feng setajam pedang. Dan dominasi murni dalam nadanya memikat. Tidak ada sejumlah kecil keindahan di adegan karena udara yang ditampilkan Chu Feng sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki orang normal. Itu adalah udara bawaan seorang raja. Bab 374 mundur. Brat, kamu berani bicara seperti itu padaku? Apakah kamu tahu apa konsekuensinya untuk mengancam aku? Tatapan dingin dalam tatapan Black Toad King melonjak. Ketika itu dipaksa oleh bocah manusia kecil seperti Chu Feng, rasanya sangat tidak senang dan itu menggertakkan giginya karena marah. Suara mendesing. Tetapi tepat pada saat itu, dengan flash dari tangan Chu Feng, darah berceceran di mana-mana. Dia benar-benar dengan keras menusuk belati ke wajah katak. Rasa sakit di wajahnya menyebabkan putra Black Toad King melebarkan mulutnya dan anehnya melolong. Jelas, itu tidak menyakitkan. Kamu, dan melihat sejumlah besar darah menyembur dari wajah putranya, mata Black Toad King juga berkedip-kedip dan ketakutan. Tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng, seorang bocah manusia, akan memiliki begitu banyak saraf dan akan begitu ganas untuk langsung menyerang putranya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bahkan Zi Xuanyuan tidak berani melakukannya.
Tetapi hal yang tidak dia duga masih muncul. Melihat bahwa Raja Kodok Hitam memang memiliki tanggapan, Chu Feng tiba-tiba mengeluarkan belati, menunjuk ke arah mata putra Raja Kodok Hitam, dan akan menusuk lagi. Berhenti, aku akan melepaskannya. Melihat itu, Raja Kodok Hitam buru-buru berteriak keras dan baru saat itulah Chu Feng menghentikan gerakannya yang menurun. Tapi seperti aturan lama, kita rilis bersama. Kamu membiarkan anak aku pergi, dan aku akan membiarkan gadis ini pergi. Raja Kodok Hitam menarik Ziling dari tanah. Itu adalah aturan yang kamu tetapkan dengan tetua Xuan Yuan. Mereka tidak berguna bagi aku. Lepaskan Ziling sekarang atau aku akan mengambil mata anakmu keluar. Sikap Chu Feng tegas dan nadanya sedingin es. Brat, jangan mendorong keberuntunganmu. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang lebih kepada putraku, apakah kamu percaya bahwa aku akan memotong seluruh wajahnya? Raja Kodok Hitam dengan sengit berkata. Wus. Tapi sebelum selesai berbicara, belati di tangan Chu Feng turun sekali lagi. Dengan suara puci, darah menyembur kemana-mana dan belati di tangan Chu Feng tertancap di mata putra Black Toad King. Setelah itu, dia menggali dengan belati dan dengan paksa mengambil bola mata berwarna merah darah. Wus. Setelah itu, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan gerakannya, juga tidak peduli apa ancaman yang diberikan Raja Kodok Hitam. Dia membidik ke arah mata lain dari putra Black Toad King, lalu tiba-tiba menusuk lagi. Serangannya sangat tegas dan tidak wajar. Berhenti, aku lepaskan. Petik 2. The Black Toad King panik dan tidak lagi menegosiasikan persyaratan apapun. Itu meraih Ziling, melambaikan tangan besarnya, dan langsung melemparkannya ke Chu Feng. Dan tepat pada saat itu, Zi Xuan Yuan naik ke udara dan menangkap Ziling ke pelukannya dan mematahkan pemenjaraannya. Cepat, cepat lepaskan putraku, teriak Raja Kodok Hitam histeris, dan bahkan tubuhnya bergetar. Siapa yang tahu apakah itu karena marah oleh Chu Feng atau ketakutan oleh Chu Feng, tetapi semuanya itu dipenuhi dengan amarah dan dia dengan kuat menahan niat membunuh yang melonjak di tubuhnya. Katakan pada bawahanmu untuk membebaskan mereka. Namun, Chu Feng tidak segera melepaskan putra Black Toad King. Sebagai gantinya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Su Zongyu dan yang lainnya yang dikelilingi oleh monster mengerikan. Brat, apakah kamu bahkan ingin wajah? Aku sudah membebaskan orang-orang yang kamu ingin aku bebaskan. Tetapi saat ini, bukan saja kamu tidak membiarkan anak aku pergi, kamu bahkan ingin aku membebaskan semua orang. Kamu masih berani berbicara? Dalam nada Black Toad King, itu berisi haus darah yang menakutkan. Tapi Chu Feng tidak takut sedikit pun. Sebagai gantinya, dia berkata dengan tenang dan tenang, aku pikir kamu salah. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan melepaskan putra kamu jika kamu membebaskan Ziling. Itu hanya keinginan sepihak kamu. Petik 2. Sialan, aku belum pernah melihat manusia yang tak tahu malu seperti kamu sebelumnya. Lalu hari ini, setidaknya kamu memperluas wawasanmu. Satu kalimat langsung, lepaskan, atau tidak lepaskan? Saat dia berbicara, Chu Feng mengangkat bahaya di tangannya lagi. Melepaskan, aku akan lepaskan, jangan merusaknya lagi. Tetapi kamu harus berjanji kepada aku bahwa setelah aku membebaskan mereka, kamu harus melepaskan putra aku. Raja Kodok Hitam benar-benar sangat menyayangi putranya dan tidak ingin itu menderita lebih banyak bahaya. Baik, aku berjanji padamu. Chu Feng mengangguk. Setelah itu, dengan indikasi Black Toad King,
bes monstrus yang benar-benar mengelilingi Su Zongyu dan yang lainnya buru-buru membuka gulungan tanaman merambat khusus pada tubuh mereka. Akhirnya, Su Zongyu dan yang lainnya berhasil berjalan ke pintu masuk istana dan bersembunyi di belakang Zi Xuanyuan. Biarkan anakku pergi, biarkan anakku pergi. Aku sudah melakukan semua yang kamu suruh. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Petik 2. Dan pada saat itu, Black Toad King hampir mencapai kegilaan. Semburan raungan mengguncang istana, menyebabkannya bergetar, seolah akan runtuh. Chu Feng benar-benar bisa membayangkan betapa celakanya dia jika dia mendarat ke tangan Black Toad King. Tapi Chu Feng juga sangat memahami bahwa mereka masih berada di dalam sarang monster mengerikan. Meskipun semua orang berada dalam jangkauan kendali mereka, itu tidak menyatakan bahwa mereka benar-benar aman. Jadi, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Zi Xuanyuan dan bertanya, "Tetua Xuanyuan, apa selanjutnya?" "Wah, bagus sekali. Kamu sudah mengurus beberapa masalah untuk aku." Ziling memandang Chu Feng dengan pujian, lalu segera setelah itu, dia berkata kepada Ziling, "Ziling, bawa mereka pergi dan langsung meninggalkan Gunung Seribu Monster. Kembali ke villa bergengsi. Juga, jangan meminta para tetua di villa bergengsi untuk mengirim pasukan ke Tousat Monster Mountain. Tunggu saja berita kami di villa." Petik 2. Kakek, kamu. Ziling masih agak khawatir tentang kakeknya. "Cepat pergi. Kalian semua berada di sini hanya akan mengganggu aku." Nada suara Zi Xuanyuan tegas. "Ziling, ayo pergi. Pertarungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti." Chu Feng juga naik untuk memberi nasihat. "Kakek, kamu harus berhati-hati." Pada akhirnya, Ziling masih mengangguk. "Semuanya, ikuti aku. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini." Melihat itu, Chu Feng menarik Ziling dan langsung berjalan keluar. Gu Bo, Su Zongyu, dan yang lainnya dari World Spirit Guild secara alami tanpa ragu mengikuti. Adapun yang lain, mereka ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, mereka masih memutuskan untuk mengikuti Chu Feng dan berjalan keluar karena setelah adegan baru saja Chu Feng memaksa Raja Kodok Hitam. Orang merasa bahwa pria muda yang bahkan tidak setua mereka benar-benar penuh keandalan. Dan Chu Feng tidak mengecewakan semua orang. Di gua yang berbatu, dia tidak tersesat sekalipun dan dia membawa beberapa ratus orang keluar dari sarang Black Toad King. Adapun mengapa 1.000 orang menjadi beberapa ratus, itu alami karena ketika mereka ditangkap oleh binatang mengerikan, sebagian sudah mati. Ledakan. Namun, segera setelah Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari hutan batu, keributan yang memekakkan telinga terdengar di belakang mereka dan tanah di bawah kaki mereka juga bergetar. Retakan tebal yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan banyak pohon mulai berjatuhan. Asap tebal bergulung dan naik dari istana bawah tanah. Menjalankan, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Dalam situasi seperti itu, semua orang bisa menebaknya dengan ragu. Zi Xuanyuan dan Black Toad King memulai serangan mereka. Kekuatan keduanya terlalu kuat, dan bahkan jika itu hanya sisa kecil dari bentrokan mereka, hampir tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menahannya. Jadi, dalam keadaan seperti itu, Chu Feng, Su Zongyu, Jie Qingming, dan Liu Zizun semua menunjukkan kemampuan memimpin mereka dan mulai memimpin grup dan dengan cepat melarikan diri dari Tousat Monster Mountain. Tapi hal yang Jie Qingming dan Liu Zizun tidak bisa mengambil yang paling adalah bahwa tanpa sadar,
Pemimpin yang paling dipercaya orang bukanlah mereka yang memiliki kekuatan yang paling luar biasa, tetapi Chu Feng yang hanya berada di tingkat 3 dari dunia mendalam. Bab 375 Lokasi Harta Karun. Gunung Seribu Rakasa saat ini sudah menjadi medan perang antara manusia dan binatang mengerikan. Dari kejauhan, raungan monstrous beast tanpa henti menggema dan juga memekakkan telinga. Area besar asap tebal menerpa langit, dan semua orang bisa melihatnya dalam keliling ribuan mil. Namun, sepertinya villa bergengsi didirikan oleh binatang-binatang buas besar dalam perang ini. Jadi, situasi pertempuran saat ini sama sekali tidak terlihat menguntungkan. Jika tidak, Zi Xuanyuan tidak akan menginstruksikan Ziling untuk tidak membiarkan villa bergengsi mengirim bala bantuan lagi ke Tousat Monster Mountain. Tapi untungnya, di jalan, Chu Feng dan yang lainnya tidak bertemu dengan base-base yang terlalu kuat. Dan mereka akhirnya dengan aman melarikan diri dari Gunung Seribu Monster dan kembali ke villa bergengsi. Setelah beralih ke villa, berita tentang kelompok acara disergap dan binatang buas mengirim mata-mata ke villa bergengsi dengan cepat menyebar, menyebabkan kekacauan di dalam villa bergengsi. Hati orang-orang ketakutan dan mereka sangat gelisah. Semua orang khawatir apakah kekuatan utama yang dikirim villa bergengsi untuk menyerang Tousat Monster Mountain bertemu dengan ketidakberuntungan atau tidak. Bahkan Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya khawatir. Setelah semua, tidak hanya para ahli dari villa bergengsi menyerang Gunung Seribu Rakasa, bahkan World Spirit Guild mengirim beberapa ahli puncak untuk membantu. Singkatnya, villa bergengsi saat ini diselimuti dengan suasana suram. Semua orang khawatir tentang para ahli dari kekuatan mereka sendiri, karena setiap ahli yang jatuh akan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Bahkan Ziling khawatir apakah kakeknya aman atau tidak, tetapi orang tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Tetapi hal yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah kembali ke villa bergengsi, tidak hanya Liu Zizun tidak menyulitkan Chu Feng lagi, sebaliknya, pada hari ia kembali ke villa bergengsi, ia dengan cepat menghilang. Menghadapi situasi itu, semua orang merasa ada perasaan bersalah di hatinya. Dia tidak punya wajah untuk melihat orang lain, jadi dia menyembunyikan dirinya. Namun, harus dikatakan bahwa setelah lelucon bahwa Liu Zizun diaduk dan setelah masalah diculik oleh binatang mengerikan, tidak hanya semua orang tidak merasa tidak suka terhadap Chu Feng. Perasaan baik mereka terhadapnya bahkan meningkat berkali-kali, dan perasaan-perasaan baik itu tidak dibatasi oleh jenis ke-4 meter 1N. Kamu mengatakan bahwa Jiang Wuxiang meninggalkan grup segera setelah memasuki Tousat Monster Mountain? Pada saat itu, di dalam istana peristirahatan Chu Feng, sentuhan keheranan muncul di matanya. Karena, dia menemukan bahwa dia belum melihat bayangan Jiang Wuxiang dimanapun sehingga dia memanggil Gubo ke tempat peristirahatannya dan bertanya tentang hal itu. Dan jawaban yang diberikan Gubo menimbulkan kecurigaan di hati Chu Feng karena Jiang Wuxiang telah meninggalkan grup setelah memasuki Tousat Monster Mountain. Yang berarti bocah itu kemungkinan besar sudah memiliki rencana. Kemudian, menghubungkannya dengan sumber informasi khusus yang sangat mungkin dimiliki Jiang Wuxiang. Chu Feng harus merasa bahwa perjalanannya di sini mungkin juga untuk harta di Gunung Seribu Monster. Setelah semua, dinasti Jiangnya telah menyerang Gunung Seribu Rakasa sebelumnya sehingga sangat mungkin bahwa ia bahkan lebih jelas tentang situasi Gunung Seribu Rakasa daripada villa bergengsi. Tetapi dibandingkan dengan apakah Jiang Wuxiang tahu keberadaan harta itu atau tidak,
Chu Feng lebih khawatir tentang situasi perang antara villa bergengsi dan Gunung Seribu Monster. Pada kenyataannya, tidak peduli siapa yang benar atau salah, Chu Feng masih berharap bahwa villa bergengsi dapat menempati keuntungan tertentu. Karena hanya dengan itu pertahanan base monster bisa diturunkan, dan hanya jika kemampuan pertahanan monster base diturunkan, bisa Chu Feng lebih mudah menyelinap masuk untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang ingin ia dapatkan. Penantian yang gelisah dan gelisah itu berlangsung selama 3 hari yang baik. Akhirnya, ke arah Toussaint Monster Mountain, sejumlah besar eagles berkepala putih muncul. Mereka kembali, Lord Villahead akan kembali. Petik 2. Pada saat itu, sorak-sorai terdengar di dalam villa bergengsi karena pasukan yang dikirim oleh Sang Presgi kali ini telah kembali dengan kemenangan. Meskipun setelah pertempuran, villa bergengsi dan kekuatan dari segala arah kurang lebih kehilangan beberapa orang kuat, mereka tidak ditekan oleh binatang buas mengerikan. Sebaliknya, kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka kembali dengan kemenangan besar. Adapun mengapa dikatakan seperti itu karena mereka membawa tawanan kembali. Tawanan itu bukan tawanan biasa. Itu adalah salah satu dari 5 monster-monster, Black Toad King, dan orang yang melakukan layanan berjasa seperti itu adalah kakek Ziling, Zi Xuanyuan. Zi Xuanyuan ini benar-benar kuat. Aku mendengar bahwa para tetua di guild mengatakan bahwa Black Toad King memiliki kultivasi tingkat 5 dari alam surga, namun Zi Xuanyuan dapat menangkapnya kembali hidup-hidup. Ini berarti bahwa Zi Xuanyuan setidaknya harus memiliki kultivasi tingkat 5 dari alam surga dan pegang metode khusus atau kalau tidak mungkin baginya untuk menangkap Raja Kodok Hitam yang memiliki darah khusus, hidup. Petik 2. Pada saat itu, Gu Bo tiba di istana peristirahatan Chu Feng lagi. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Chu Feng tidak keluar dari rumah, dia masih mengerti hal-hal di luar seperti punggung tangannya, dan alasan untuk itu semua karena dia memiliki Gu Bo yang tahu segalanya, yang tanpa henti memberikan informasi kepadanya. Level 5 dari ranah surga. Jadi Raja Kodok Hitam dan Tetua Xuanyuan sekuat itu. Gu Bo, di benua 9 provinsi saat ini, dapatkah seseorang dihitung sebagai ahli puncak dengan penanaman tingkat 5 dari wilayah surga? Chu Feng bertanya, karena mengenai informasi di daerah tertentu, Gu Bo memang tahu lebih banyak daripada Chu Feng. Mereka bisa, tentu saja mereka bisa. Chu Feng, kamu harus tahu bahwa seorang jenius apikal absolut muncul 100 tahun yang lalu di World Spirit Guild aku dan klan Jie kan? Gu Bo menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku ingat, awalnya, sebelum Chu Feng memasuki menara hantu Asura, dia memang mendengar tentang kisah 2 jenius. Dari apa yang dia dengar, mereka adalah para jenius yang cukup sulit untuk dilihat dalam 1000 tahun, dan tepatnya karena keberadaan mereka. Provinsi Roh pada waktu itu menjadi provinsi terkuat di benua 9 provinsi. Tentu saja, yang disebut terkuat secara alami mengecualikan Provinsi Han yang diduduki oleh dinasti Jiang. Itu karena sejak dinasti Jiang memasuki benua 9 provinsi, di dalam benua, kekuatan terkuat hanya dinasti Jiang. Tuannya tidak bisa digoncang, dan bahkan pendiri Azure Dragon tahun itu, yang sangat berkuasa, hanya menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang tetapi tidak bisa mengguncang posisi penguasa dinasti Jiang. Tetapi kembali ke topik utama, kedua jenius tahun itu cukup muda,
dan untuk dapat membuat provinsi roh menjadi yang terkuat di 9 provinsi pada usia itu sudah sangat luar biasa. Tapi Chu Feng juga mendengar bahwa dua jenius apikal yang memiliki bakat bela diri yang sangat tinggi dan sangat terampil dalam pencapaian formasi roh dikalahkan oleh seorang ahli misterius. Dan Chu Feng juga tahu siapa yang disebut ahli misterius itu. Itu adalah binatang mengerikan yang dipenjara di dalam menara hantu Asura sekarang. Pada awalnya, dua jenius puncak hanya memiliki budidaya tingkat ke-6 dari ranah surga. Meskipun benua 9 provinsi saat ini sudah berbeda dari 100 tahun yang lalu, karena kekuatan di segala arah naik dengan sangat cepat dan jumlah ahli telah meningkat sangat besar juga. Seseorang di tingkat kelima dari wilayah surga dapat masih bisa dikatakan sebagai karakter yang berdiri di puncak piramida benua 9 provinsi, Gu Bo menjelaskan. Jadi itu berarti bahwa Zi Xuanyuan benar-benar sangat kuat. Chu Feng juga mengangguk. Berpikir sejauh ini, dia juga merasa bahwa Zi Xuanyuan sangat dalam, dan mungkin bahkan sedikit misterius. Ya. Kepala villa bergengsi sudah sangat kuat, dan sekarang Zi Xuanyuan muncul. Sepertinya hanya World Spirit Guild-ku dan klan Jie di benua 9 provinsi yang bisa menghadapi villa bergengsi. Petik 2. Berbicara pada titik itu, ada sedikit kebanggaan di wajah Gu Bo. Karena, tidak hanya ada para ahli yang sama biasa dengan awan di World Spirit Guild dalam hal kekuatan. Itu tidak lebih lemah dari villa bergengsi. Serikat juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Jiang, yang berarti bahwa di belakang punggung World Spirit Guild, kekuatan tertinggi, dinasti Jiang, ada di sana untuk mendukungnya. Jadi, dari sudut pandang Gu Bo, tidak peduli seberapa kuat yang didapat villa bergengsi, pada akhirnya tetap tidak akan setara dengan persekutuan roh dunianya karena jika ada konflik yang terjadi antara villa bergengsi dan roh dunia persekutuan dan jika dinasti Jiang melangkah, dinasti pasti akan condong ke arah persekutuan roh dunia. Alasannya sangat sederhana. Dinasti Jiang membutuhkan kelompok spiritualis dunia yang kuat dari World Spirit Guild. Betul, Chu Feng, sebenarnya, aku punya hal penting untuk memberitahumu hari ini dengan datang ke sini. Tiba-tiba, wajah Gu Bo menjadi jauh lebih serius. Apa? Chu Feng ingin tahu bertanya. Dari para tetua guild, aku mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, villa bergengsi menyiksa Raja Kodok Hitam dan mereka ingin mengetahui keberadaan harta 1000 Monster Mountain. Pada akhirnya, mereka mengancam Raja Kodok Hitam dengan putranya dan akhirnya berhasil memaksa Raja Kodok Hitam untuk berbicara, dan itu memberitahu mereka lokasi harta karun itu. Apakah itu benar? Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah dan dia dengan bersemangat berdiri dengan Cheng.